Shalom dan selamat sore. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga pada saat ini kita masih boleh hadir dalam ibadah kapel. Untuk memulaikan ibadah kita, saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan karena waktu yang Engkau berikan bagi kami sehingga pada saat ini kami boleh terhimpun dalam suatu peribadatan kampus. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami. Engkau kiranya memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Engkau juga memberkati kami yang bertugas pada saat ini agar kami boleh menjalankan tugas kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan peribadatan kami. Amin. Untuk menyambut pelayan firman, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayatnya yang pertama, di salibmu ku sujud. Rekan-rekan yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini, kita berdoa. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sampai detik hari ini. Kau selalu menyertai akan kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami hendak membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Tapi sebelum itu Tuhan, biarlah Engkau menaungi kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat untuk dapat memahami setiap firman-Mu yang akan diberitakan. Biar kami tidak menjadi pendengar saja, tetapi kami mampu memberlakukannya di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan kita saat ini terdapat di dalam Perjanjian Baru,
Galatia pasal 5 ayatnya yang kedua berakhir ayatnya yang ke-15. Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang kedua berakhir pada ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemerdekaan Kristen. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Itulah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mau mendengar dan memperlakukan firman Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur kepada Allah, Sang Pencipta kehidupan kita. Hari ini kita boleh berada di hari pertama di bulan Februari di tahun 2021. Dengan segala pergumulan kita masing-masing, Allah terus menguatkan kita untuk menjalani hidup di tengah dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, kitab Galatia merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, jemaat Galatia merupakan jemaat yang berada di kota-kota bagian selatan Galatia, yaitu yang berada di Antioquia, Sidia, Iconium, Listri, dan Derbe. Jemaat ini merupakan jemaat yang dirintis oleh Paulus dan Barnabas saat mereka mengabarkan Injil. Ketika Paulus menulis surat ini, ia telah melihat keadaan di jemaat Galatia, bagaimana telah masuk pengaruh-pengaruh yang bukan dari Injil Yesus Kristus. Sehingga ketika Paulus menulis surat ini,
ia ingin memberi jawaban atas setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaat itu. Di dalam pembacaan kita saat ini, kita menemukan persoalan yang dihadapi oleh jemaat Galatia adalah persoalan tentang ajaran hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Artinya bahwa ada pengaruh-pengaruh dari ajaran-ajaran yang lain, bahwa meskipun sudah Kristen, ia harus tetap mengikuti segala aturan-aturan dari hukum Taurat, agar ia bisa dibenarkan. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dengan maksud inilah Paulus menjelaskan dalam ayat yang telah kita baca bahwa mereka yang telah percaya kepada Yesus telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, mati untuk dosa-dosa manusia. Sehingga Paulus mengatakan bahwa mengikuti segala hukum Taurat bukanlah sesuatu lagi yang penting, yang terpenting. Tetapi bagaimana ketika hidup di dalam kasih karunia adalah bekerja dengan baik dan oleh kasih yang tulus. Saudara-saudari yang terkasih, melihat keadaan ini memperlihatkan kepada kita bahwa perjalanan pelayanan Paulus tidaklah mudah. Berbagai tantangan berat harus dialami ketika ia melaksanakan pelayanannya. Namun yang perlu kita kagumi adalah tidak membuat ia menyerah atau kembali pada kehidupan lamanya. Sebab ia percaya bahwa ketika Allah memanggilnya, seluruh hidupnya ia serahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di kehidupan kita saat ini, berbagai persoalan dan tantangan hidup pasti kita rasakan, pasti akan kita jumpai bersama. Saat ini pun kita berada di masa-masa sulit, sebab penyakit yang sementara kita gumuli bersama, penyakit COVID-19, belum juga lalu dari hidup kita, dari dunia ini. Sehingga kita pun harus beradaptasi dengan keadaan ini. Di tengah perjuangan kita untuk beradaptasi, kita pun pasti mengalami berbagai kesulitan-kesulitan. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi berbagai kesulitan itu. Yang pertama adalah tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap teguh di dalam Tuhan. Seperti firman-Nya dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan." Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita bersama,
telah memberikan contoh kepada kita bahwa hidup ini adalah perjuangan, sehingga ketika kita mampu berdiri tegak, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa ketika Allah sudah memerdekakan kehidupan kita melalui penebusan dosa kita semua, ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, Ia akan selalu peduli akan kehidupan kita. Yang kedua adalah tekun belajar. Situasi yang sulit ini banyak yang membuat kita tidak mampu menguasai diri sendiri, terutama menguasai kemalasan kita. Baiklah, melalui firman ini kita diingatkan kembali bahwa tekun belajar adalah salah satu kunci agar kita bisa menghadapi kesulitan. Belajar dengan giat, semangat untuk belajar, dan terus tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa ke depan yang akan kita alami adalah sesuatu yang lebih sulit daripada ini, sehingga kita pun harus terus belajar dan belajar agar ketika kita menjadi pelayan-pelayan di tengah gereja dan masyarakat, kita mampu menghadapi persoalan itu. Yang ketiga adalah tetap mengasihi. Seperti dalam pembacaan kita saat ini yang telah kita baca bersama, bahwa seluruh hukum Taurat tercantum dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk itulah kita pahami bersama bahwa Allah terlebih dulu mengasihi hidup kita, sehingga di dalam menghadapi kesulitan seberat apapun itu, kita pun harus mampu mengasihi sesama kita. Di tengah-tengah situasi ini, banyak di antara kita yang memerlukan bantuan dari kita. Janganlah merasa bahwa ketika saya mau memberi, saya akan kekurangan. Tetapi ketika kita mau memberi, baik itu dalam materi, baik itu dalam pikiran, baik itu dalam pengetahuan, kita percaya Allah kita akan selalu peduli dan mengasihi kita. Untuk itulah, marilah rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, kita percaya, kita tetap teguh, terus belajar, dan tetap mengasihi, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Selamat berjuang di bulan ini. Yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah tetap menyertai kehidupan kita. Terpujilah Kristus memberkati firman-Nya dan kita sekalian. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita satu di dalam doa. Kita
berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan untuk tuntunan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari ini Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami. Kiranya itu boleh tanam dalam hati dan pikiran kami dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, kiranya Tuhan terus berkarya di dalamnya. Juga kami berdoa ya Tuhan Allah bagi teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh dan dalam proses pemulihan saudara Aldi Putra dan saudari Yulian. Kiranya Tuhan terus turut campur tangan dalam kehidupan mereka, memberkati mereka dalam masa-masa pemulihan, dalam studi mereka juga. Tuhan kiranya terus menolong dan menyertai, dan biarlah Tuhan kami merindukan kedua teman kami ini dalam keadaan sehat kuat, dan kiranya juga dalam nama-Mu ada keajaiban yang memulihkan segala penyakit yang dideritanya. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam situasi pandemi saat ini. Tuhan, kami sungguh terbatas untuk melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga memampukan kami, menolong kami untuk terus menaati protokol kesehatan. Mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Juga kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintah kami, dari presiden hingga pejabat-pejabat yang ada, dari kota hingga pelosok desa. Tuhan juga kiranya memberkati segala program yang mereka lakukan dalam mengayomi kami sebagai rakyat. Tuhan juga kiranya memberi sehat kuat bagi pemerintah kami untuk menjalani segala tugas mereka. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa bagi aparat keamanan yang boleh memberi rasa aman bagi kami dalam situasi pandemi saat ini. Tuhan kiranya juga terus menolong mereka dan menolong bangsa ini. Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Jauhkanlah kami dari sifat radikal, jauhkanlah kami dari perselisihan permusuhan yang ada. Biarlah Tuhan kami boleh saling bergandengan tangan sebagai bangsa Indonesia untuk menciptakan kerukunan di dalam bangsa Indonesia ini. Dan biarlah Tuhan, oleh karena kasih-Mu bagi kami boleh selalu bersama-sama bergandengan tangan, mengasihi, menghargai satu sama lain. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi kampus kami saat ini, tempat kami mengayomi menjalani studi STT Marturia Palu. Kiranya Tuhan juga memberkati pengurus-pengurus yang ada, baik dari ketua yang sekiranya boleh terpilih, dan memberkati segala rancangan program yang akan dilalui. Juga kami berdoa bagi setiap pengurus staf-staf yang ada di STT Marturia Palu. Biarlah Tuhan juga tetap setia memberkati harapan ke depan. Kiranya Tuhan juga turut campur tangan, dan biarlah Tuhan kampus STT Marturia boleh menjadi kampus yang dapat memberi pendidikan yang baik bagi kami mahasiswa-mahasiswi STT Marturia Palu. Ya Allah Bapa, juga kami berdoa bagi organisasi mahasiswa yang ada, senat mahasiswa. Juga kiranya Tuhan memberkati pengurus-pengurus yang ada, baik ketua senat sampai seksi-seksi, juga program-program yang direncanakan bersama-sama dengan senat mahasiswa. Biarlah Tuhan turut campur tangan agar kami mampu menjalani program yang akan kami jalani. Dan biarlah Tuhan, dalam program-program ini kami boleh dilatih untuk berorganisasi dan saling bergandengan tangan, mengasihi satu sama lain, dan kami boleh menciptakan rasa kekeluargaan di kampus tercinta ini. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mengalami bencana alam. Banyak bencana yang terjadi di awal tahun ini Tuhan, baik gempa bumi, tanah longsor, banjir, atau apapun bentuknya kecelakaan yang ada. Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau pemilik kehidupan kami. Segala sesuatu yang terjadi tak boleh kami hindari karena kami tidak kuasa. Hanya
mereka, dan biarlah penghiburan boleh kami berikan bagi mereka yang mengalami kebutaan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi orang tua kami yang selalu setia mengayomi kami sebagai anak-anaknya, yang tetap setia membiayai kami, studi kami maupun para donatur yang boleh berbagi kasih bagi kami mahasiswa-mahasiswi untuk menjalani studi di STT Marturia Palu ini. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau turut setia memberkati orang tua kami dalam tugas dan pekerjaan mereka, juga para donatur yang boleh berbagi bagi kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam segala usaha dan kerja mereka. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa bagi mahasiswa-mahasiswi STT Marturia Palu. Kami sebagai pelajar yang Tuhan beri kami rasa penuh tanggung jawab untuk menjalani kewajiban kami untuk menuntut ilmu di tempat ini. Beri kami hati yang sungguh agar kami mampu menjalani tahap demi tahap studi yang kami lalui, dan tuntunlah kami Tuhan sampai di akhir studi agar kami boleh menyelesaikan pendidikan kami dan kami boleh berhasil menjadi orang yang berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, inilah doa kami dalam Kristus Tuhan kami nyerahkan kehidupan kami. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya undang teman-teman bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur limpah terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk peribadatan kami yang boleh berjalan dengan baik. Kami percaya itu semua karena kuasa-Mu semata. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami hendak kembali beraktivitas. Kami akan melanjutkan perkuliahan kami Tuhan. Engkau berkati kami dimanapun kami berada, agar kami boleh melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam ruang organisasi. Jika ada penyampaian, saya persilahkan. Jika tidak ada lagi penyampaian, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian peribadatan kita pada saat ini. Shalom dan selamat sore.